Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, fun reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti energinya untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya, oke? Dan sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop, oke? Dan untuk di tema video kali ini adalah gimana perasaan seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu. Jadi buat kalian semuanya yang merasa ingin tahu, merasa kepo, bagaimana sih perasaan seseorang yang saat ini sedang dekat dengan aku, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini. Dan jangan di skip-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Oke, langsung saja kita ambil kartunya. Yes, untuk kita pick ya, untuk teman-teman pick. Jadi, oke. Yes, silahkan ya, dipilih nanti, oke? Yaitu tentang gimana perasaan orang yang saat ini sedang dekat dengan kamu. Oke, coba Clarissa lihat terlebih dahulu. Yes, sudah terbuka ya di sini. Oke, ini kartu yang pertama, di sini kartu yang kedua, dan terbuka juga akhirnya di sini kartu yang ketiga. Oke, kita tata terlebih dahulu. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi, saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Atau jika kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja kalian memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa milih kartu nomor 2 ataupun nomor 1. Sah-sah saja karena general reading, fun reading, memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di pilihan pile-pile yang lain. Jadi sah-sah saja apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan pile. Dan buat kalian semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat yang udah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi kartu yang ini. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama terlebih dahulu. Oke? Kita ambil kartu tarotnya untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail lagi, yaitu tentang gimana sih kira-kira perasaan orang yang saat ini sedang dekat dengan kalian. Oke? Mbak bisa lihat terlebih dahulu. Oke. Coba bisa lihat terlebih dahulu. Gimana sih perasaan orang yang saat ini lagi dekat dengan kamu? Di sini terbuka clue-nya. Ten of Phone, ada kartu The World juga. Oke. Yes, oke. Di sini ada kartu Knake of Swords.
Gimana perasaan seseorang yang saat ini lagi dekat dengan kamu? Ada kartu The Hermit. Yes. Ada kartu The Hangman. Yes, oke. Okay. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi tentang gimana sih perasaan seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kalian. Aku melihat bahwa dia merasa bahagia, dia merasa seneng gitu karena udah menemukan seseorang gitu yang dalam artian tuh mampu mengembalikan semua energi dan rasa kepercayaan diri dia terhadap sebuah cinta. Karena pada dasarnya aku melihat bahwa mungkin seseorang ini flashback ke belakang kemarin sudah tidak terlalu percaya namanya cinta sejati, sudah tidak terlalu percaya yang namanya cinta yang sesungguhnya, karena dia berpikir bahwa kenapa sih kok saya ini selalu dipertemukan dengan seseorang yang gak bisa serius gitu. Dikala serius tapi nyatanya seseorang tersebut gak bisa diajak serius. Itu yang membuat dia cukup merasa lelah. Sampai pada akhirnya gitu dia mencoba menghealing diri terlebih dahulu, tidak terlalu fokus untuk mencari sebuah hubungan, tetapi dia fokuskan terhadap sebuah pekerjaan, mungkin terhadap sebuah apapun yang dia lakukan gitu, karena dia merasa bahwa ya mungkin orang ini tuh kayak dalam artian tuh gimana ya, aku masih belum merasa siap untuk sakit hati yang kedua kalinya. Jadi dia merasa ya mencoba menghealing aja terlebih dahulu gitu. Terus sampai akhirnya di sini aku melihat bahwa sebuah komunikasi baru sepertinya terjalin gitu. Komunikasi bersama kamu. Ya orang ini nggak ngerti gitu pada awalnya bahwa kamu ini ternyata seseorang yang saat ini dia impikan gitu, karena dia merasa bahwa di awal tuh ya komunikasinya biasa aja gitu, bahkan bisa dibilang tuh kayak nggak ada sesuatu yang spesial gitu. Cuman semakin lama entah kenapa gitu, jadi dia itu jadi semangat tertantang ingin mengenal kamu lebih jauh. Apa yang dia suka dari kamu? Banyak hal gitu. Kamu orangnya apa adanya, kamu orangnya transparan gitu. Kamu orangnya memang apabila kamu mencintai seseorang secara sungguh-sungguh, itu yang membuat hati dia jadi semangat tergugah untuk mengetuk pintu hati kamu jauh lebih dalam lagi gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa dia merasa bahwa kamu adalah sesuatu hal tuh yang berbeda, yang nggak pernah dia kenal sebelumnya gitu. Dalam artian tuh ya mungkin dari sisi kelebihan tersebut yang membuat dia jadi semakin tertantang ingin mengenal kamu lebih jauh. Dan bisa dibilang saat ini apa yang dia rasakan, dia merasa senang, bahagia. Yang jelas tujuan dia ingin memiliki kamu seutuhnya. Walaupun mungkin beberapa di antara kalian udah ada yang mengungkapkan atau masih belum gitu. Cuman saya percaya bahwa keinginan terbesar dia sebenarnya ingin memiliki kamu gitu, memiliki kamu secara seutuhnya gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa kamu juga sepertinya udah mulai ngerasa nyaman sama dia gitu. Dari pembicaraan pun nyambung, dari segi komunikasi pun juga enak gitu. Jadi kamu merasa nyaman, sudah mulai merasa nyaman di sini. Padahal ya jika dilihat gitu, mungkin kamu di awal-awal kayaknya nggak ada chemistry sama dia. Tapi semakin kesini gitu, sepertinya rasa kenyamanan tersebut nggak bisa dibohongi gitu. Kamu ingin selalu betah berlama-lama komunikasi sama dia. Dan Clarissa juga melihat bahwa bagi dia ini adalah sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya, sebuah anugerah yang memang diberikan Tuhan untuk dia gitu. Dia merasa bangga banget, merasa bersyukur udah deket dengan seseorang yang spesial seperti kamu. Terus Clarissa juga melihat bahwa orang ini bisa dibilang tuh orangnya bersabar, orangnya itu penyabar, orangnya bisa ngertiin kamu, dan orangnya mampu melihat sisi terdalam kamu. Jadi bisa dibilang orangnya peka gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang tuh orangnya humoris, orangnya asik, orangnya humble, bawaannya nggak kaku gitu. Jadi itu yang membuat kamu merasa nyaman gitu, ngerasa nyaman ngobrol sama dia, ngerasa nyaman komunikasi sama dia gitu. Karena ya sejatinya gitu, kamu bukan tipe seseorang yang
tidak terlalu suka hubungan yang monoton. Artinya yang terlalu serius gitu-gitu amat gitu. Ujung-ujungnya nanti ya nggak serius gitu. Cuman yang kamu inginkan tuh seseorang yang benar-benar bisa humble, yang benar-benar bisa diajak bercanda juga enak, yang benar-benar bisa untuk mencairkan suasana. Itu yang kamu cari selama ini. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa ada sebuah kebanggaan tersendiri gitu. Dia mendapatkan seseorang yang seperti kamu karena ya dia berpikir bahwa kamu itu tipe seseorang yang sebenarnya itu gini. Kamu itu tipe seseorang yang enak diajak untuk sama-sama berjuang asalkan masih tetap sesuai dengan jalur gitu. Jadi dia memandangnya lebih ke seperti itu. Selain itu, aku juga melihat bahwa dia orangnya paham bahwa kamu itu tipe orangnya tuh ngambekan kadang gitu. Dan hal itu justru membuat dia itu semakin tertantang untuk bikin kamu itu kayak marah-marah gemes gitu. Tahu nggak sih gitu. Jadi kayak orang ini tuh kayak justru malah hal itu yang dia kangenin gitu. Sisi ngambek kamu, sisi cerewet kamu itu yang dia rindukan. Terus Clarissa juga melihat bahwa orang ini juga secara tidak langsung sering gitu ya ngeliatin kamu itu dari kejauhan gitu, sering mantau-mantau status kamu, sering memantau lihat-lihat foto kamu di IG kamu atau mungkin di Facebook kamu gitu, karena itu bentuk rasa kagum dia terhadap orang yang dia sayang. Terus di sini Clarissa juga melihat bahwa aku pernah melihat bahwa flashback ke belakang orang ini pernah ya perjuangannya itu nggak pernah dihargai sama pasangan. Jadi ya mungkin gitu ya. Dikit besarnya orang ini masih ada sedikit rasa trauma yang saat ini sedang dia pendam. Cuman ya entah kenapa gitu setelah orang ini dekat dan kenal kamu, dia merasakan sebuah energi yang berbeda gitu. Jadi yang semula orang ini kayak aku masih berpikir dua kali deh untuk berjuang lagi gitu. Tapi setelah orang ini berhasil menemukan kamu, dia merasa bahwa ada semangat baru gitu. Ada semangat baru di dalam diri dia untuk dalam artian untuk berkorban dan berjuang lagi gitu. Jadi yang semula dia ragu setelah dia deket dengan kamu, dia jauh lebih merasa percaya diri bahwa wah kalau misalnya aku berjuang sama si dia nih gitu, kayaknya ya nggak bakalan sia-sia gitu. Karena orang ini bisa dibilang orangnya intuitif, orangnya cukup peka. Jadi orang yang peka seperti apa? Kalau misalnya gini loh, dia mampu merasakan gitu ya seseorang yang mampu mencintai dia secara tulus sama yang main-main. Jadi dia kayak bener-bener memiliki kelebihan yang seperti itu. Terus di sini Clarissa juga melihat bahwa yang akan dia lakukan ke depannya ingin sekali menutup rasa trauma gitu ya yang ada di dalam diri dia sama kamu. Jadi bisa dipastikan tuh kayak orang ini ingin mengakhiri semua penderitaan dia selama ini, ingin mengakhiri keluh kesah atau penderitaan yang kamu rasakan selama ini gitu ya, bersama kamu gitu, bersama orang yang saat ini dia sayang. Harapan dia seperti itu. Selain itu, aku juga di sini melihat bahwa harapan dia itu cukup besar ya terhadap kamu. Jadi bisa dibilang ya kemungkinan besar orang ini nanti kedepannya itu akan banyak berjuang untuk kamu. Selain itu, Clarissa juga melihat di sini ada kartu Knight of Swords. Artinya tak henti-hentinya orang ini bakalan menunjukkan sisi positif dia. Sisi positif dia yang seperti apa? Ya cara dia memperlakukan kamu, cara dia bisa ngertiin kamu, cara dia memperhatikan kamu gitu akan lebih dia tunjukkan. Karena dia menganggap bahwa ingin sekali menunjukkan bahwa aku ini adalah seseorang yang kamu cari selama ini. Aku ini adalah seseorang yang dalam artian tuh layak untuk kamu perjuangkan. Jadi seperti itu. Dan kedepannya gitu. Aku sih bisa melihat ya bahwa di sini ada kartu The Hermit, artinya mungkin pencarian dari orang ini akan terhenti di kamu. Artinya apa gitu? Ya dia udah merasa bahwa sesuatu yang dia cari itu ternyata ada di dalam diri kamu. Alhasil ya sudah gitu, pencarian jati diri cinta dia akhirnya itu akan terhenti di dalam diri kamu. Ya mungkin sih kamu kayak nggak akan merasa percaya nantinya gitu. Cuman yang saya lihat dari pengorbanan yang dia lakukan gitu, dari cara dia memperlakukan kamu, dari bentuk rasa perhatian dan ketulusan dia gitu, kamu mampu merasakan bahwa orang ini orang yang bersungguh-sungguh sama kamu. Akhirnya ya udah gitu, yang semula mungkin kamu masih ada keraguan, yang semula kamu mungkin masih ada sedikit rasa ketidaknyamanan gitu,
Akhirnya ya kamu merasa percaya gitu. Setelah lihat pengorbanan dia, perhatian dia, kamu jadi yakin bahwa dia adalah seseorang yang selama ini kamu cari gitu. Dan kamu pun juga sepertinya pencarian kamu juga akan terhenti di orang ini gitu. Terus Clarissa juga di sini melihat bahwa ini adalah harapan gitu ya, harapan dan doa yang selama ini kamu nanti-nanti akhirnya berhasil terwujud. Dalam artian apa? Ya kamu akan merasakan dampak sebuah perubahan yang cukup signifikan gitu. Yang semula kan kamu berharap, aku udah merasa lelah deh gitu, harus mencari bergonta-ganti pacar gitu, harus beradaptasi dengan orang yang baru gitu, karena yang kamu harapkan flashback ke belakang kemarin tuh hanya sebuah kepastian gitu, seseorang yang mampu membawa kamu ke jenjang yang lebih serius. Akhirnya ya setelah hadirnya dia gitu, akhirnya hal yang kamu inginkan terkabulkan gitu. Akhirnya seseorang ini yang mewujudkan cita-cita dan impian kamu yang selama ini tuh hanya sebatas angan-angan, akhirnya jadi kenyataan gitu. Karena yang kamu cari adalah seseorang yang bisa serius sama kamu, seseorang yang bisa ngertiin kamu, seseorang yang perhatian sama kamu dan menerima dengan apa adanya kamu. Jadi ya perasaan dia saat ini terhadap kamu, dia merasa senang, merasa bahagia gitu, karena apa yang dia cari gitu ternyata ada di dalam diri kamu. Jadi seperti itu. Terus kita coba lihat juga gimana sih perasaan seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu. Wah, kartunya terbuka. Kita ambil yang satu. Ada kartu prioritas. Oke. Comfort, ada kartu Penance. Yes. Di sini sebentar, Clarissa juga melihat bahwa kamu nantinya mampu merasakan dan membedakan bahwa dia adalah seseorang yang sangat berbeda dengan masa lalu kamu gitu. Dia seseorang yang kamu dapat merasakan bahwa dia itu tipe seseorang yang jauh lebih memprioritaskan daripada mantan-mantan kamu yang dulu. Jauh lebih perhatian daripada mantan-mantan kamu dulu, jauh lebih tulus gitu. Di sini kamu mampu merasakan hal seperti itu gitu. Dan kamu akan merasakan sebuah dampak vibrasi getaran yang nyata gitu, bahwa cinta dia sama kamu itu gak main-main gitu. Selain itu, aku juga melihat bahwa kasih sayang dia itu tulus. Kasih sayang dia itu gak dibuat-buat yang seperti apa. Ya dia gak ada maksud dan tujuan lain selain ingin menjaga kamu, ingin memiliki hati kamu, ingin selalu bersama kamu. Karena cinta yang timbul dari dia berdasarkan dari sebuah kenyamanan gitu. Jadi bener-bener cinta dia tercipta atas dasar dia ngerasa nyaman terlebih dahulu sama kamu, terus kemudian ngelihat tentang sisi kelebihan kamu, terus dia ingin tertantang mengenal kamu jauh lebih dalam gitu, sehingga ya dia merasa ternyata apa yang dia cari selama ini nggak jauh-jauh gitu, ada di dalam diri kamu. Dan itu merupakan hal yang paling spesial gitu, karena nggak semua orang gitu mendapatkan pasangan yang se-amazing itu. Terus di sini ini untuk kedepannya buat kalian berdua, kalian harus bisa sama-sama menjaga hati dan perasaan untuk menciptakan sebuah hubungan yang romantis dan harmonis. Tentunya namanya setiap hubungan itu seperti sebuah tumbuhan. Kalau kamu pintar merawat gitu, ya perkembangannya, pertumbuhannya akan bagus. Tetapi apabila kamu tidak merawatnya dengan bagus, ya kamu tahu sendiri hasilnya gitu. Pasti akan ada yang layu, akan ada yang tumbuh kembangnya nggak sempurna gitu. Jadi peran penting buat kalian semuanya, ya kalian harus bisa perfeksionis dalam memelihara hubungan ini agar terciptalah sebuah hubungan yang kalian idam-idamkan, hubungan yang kalian impi-impikan selama ini. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa di sini
sepertinya gitu, orang ini tuh datang bagaikan sebuah anugerah gitu, yang memang kamu harapkan, yang memang kamu idam-idamkan, yang memang kamu cari selama ini gitu. Artinya apa? Tuhan masih sayang sama kamu, Tuhan masih peduli dengan diri kamu. Karena ya kamu orangnya bersabar, kamu orangnya tabah dalam menghadapi ujian, kamu orangnya nggak pantang menyerah, dan kamu orangnya dalam artian tuh kayak selalu berpikir positif, yakin di balik kesulitan pasti akan ada kebahagiaan. Akhirnya ya kamu didatangkan gitu sebuah sosok seseorang yang benar-benar kamu idam-idamkan selama ini. Walaupun saat ini mungkin dari dia udah ada yang mengungkapkan atau udah ada yang belum, cuman saya mampu merasakan energi bahwa cinta dia ke kamu ini begitu kuat, begitu dahsyat. Jadi orang ini nggak ingin main-main sama kamu karena dia menganggap bahwa kedekatan dia saat ini bersama kamu ini adalah kedekatan yang benar-benar natural gitu. Kebahagiaan yang bukan dibuat-buat berdasarkan niat dan tujuan tertentu, tetapi murni dari hati dia yang ingin menjaga kamu, yang ingin memiliki kamu, yang ingin selalu melindungi kamu. Jadi seperti itu. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa di sini yang menjadi nantinya gitu, yang harus kamu lakukan ke depannya, yang pertama kamu harus bisa tetap bikin dia selalu ngerasa nyaman gitu. Karena ya bagaimana ya, ini adalah salah satu bentuk imbal balik dari kita gitu. Dia udah mampu tulus sama kita, berarti kita juga harus menunjukkan dong tentang sisi positifnya kita gitu. Jadi kayak biar ada imbal baliknya. Terus di sini ya alangkah baiknya sih buat kalian semuanya, jangan pernah ada yang kayak ya masa kamu terus yang diprioritasin sama dia gitu. Kamu juga harus menunjukkan tentang sikap yang sama. Dia mampu prioritas sama kamu, berarti kamu juga harus mampu memprioritaskan dia gitu. Biar apa? Ya biar nggak ada yang saling iri-irian, biar imbang satu sama lain gitu. Karena cinta yang berat sebelah itu nggak enak. Alangkah baiknya apabila cinta tersebut harus dipadu-padankan secara seimbang untuk menghasilkan sebuah hubungan yang romantis dan harmonis. Terus aku juga di sini melihat bahwa aku sih mampu menarik energi ya, bahwa kamu kedepannya semakin lama akan semakin hangat hubungan kamu bersama dia, akan semakin ceria, akan semakin bersemangat lagi dalam mempertahankan hubungan ini sampai benar-benar kebahagiaan menjemput kalian. Selain itu, aku juga melihat ada unsur kedamaian yang nantinya akan kamu rasakan. Ya, nggak munafik juga, setiap hubungan juga pasti akan ada seperti tangga nada naik turunnya. Cuman di sini Clarissa mampu melihat bahwa akan ada sebuah energi kedamaian. Artinya ya mungkin apabila kamu nantinya marahan gitu, kalian gak akan bisa lama-lama marahan, karena kalian berdua akan sama-sama saling mencari gitu. Kalian berdua akan sama-sama saling merindukan. Selain itu, Clarissa juga mampu melihat bahwa di sini kamu akan menemukan sebuah arti ketulusan yang sesungguhnya. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita coba ambil lagi kartunya. Gimana sih perasaan seseorang yang saat ini lagi dekat dengan kamu? Wah, pasti kalian semuanya pada merasa penasaran ya. Oke. Dan di sini ada kartu Queen of Cup, ada kartu Queen of Wands, dan ada kartu The Hangman. Wah, energinya positif ya, positif energi. Terus ada kartu The World, dan ada kartu Nine of Cup. Di sini Clarissa juga melihat bahwa di sini ada kartu Queen of Wands menggambarkan tentang sebuah energi yang artinya kamu nantinya akan sama-sama menanggung beban. Dalam artian tuh apa? Ya mungkin kamu dulu sempat pernah merasakan gitu sama masa lalu kamu bahwa cukup kamu yang merasakan sebuah beban dalam hubungan ini gitu. Cuman nantinya setelah dia hadir setelah kamu menemukan orang ini gitu, setelah orang ini hadir di dalam kehidupan kamu, yang saya lihat gitu, kamu kedepannya akan sama-sama menganggap bahwa ya
di dalam setiap hubungan ini antara masalah kamu dan masalah dia, berarti ya sama-sama beban gitu yang harus sama-sama dipikul gitu. Jadi orangnya enak sih untuk diajak berkontribusi, saling membagi sebuah beban atau masalah. Jadi kayak nggak jalan pikiran kalian nggak masing-masing nantinya gitu. Karena bagi dia prinsipnya gitu, masalah kamu juga masalah aku juga masalah kamu juga gitu. Terus di sini aku juga melihat bahwa kamu nantinya akan banyak belajar tentang arti sebuah kesabaran dari dia. Kan aku di sini melihat bahwa kamu itu mungkin orangnya terkadang itu kurang rasa telaten, nggak sabaran, terkadang gampang ngambek gitu. Disinilah akhirnya kamu akan mengerti gitu ya, arti dari sebuah pembelajaran hidup yang sesungguhnya. Belajar dari mana? Ya belajar dari seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu gitu. Orangnya sih nggak ngajarin, dalam artian tuh nggak langsung ngajarin kamu gitu, cuman dari perilaku dia, dari cara dia menyikapi kamu gitu, kamu nantinya bakalan ngerti tentang arti dari kesabarannya sesungguhnya itu seperti apa tanpa kamu meminta ajarin dari dia gitu. Jadi kayak kamu nantinya itu akan banyak gitu ya, mungkin mengcopy tentang sifat dia gitu ya sama kamu. Terus di sini aku juga melihat bahwa kedamaian tercipta dari hubungan yang selaras dan harmonis. Jadi Clarissa mampu melihat bahwa di sini kamu nantinya akan merasakan sebuah kedamaian yang sesungguhnya. Karena apa? Ya, dia mampu ngimbangin kamu, dia mampu ngertiin pasangan kamu, dan dia mampu gitu ya, mampu mengambil situasi gitu. Ketika kamu marah ya berarti dia jadi air gitu, ketika dia jadi api ya kamu jadi air. Jadi kayak bisa saling mengimbangi satu sama lain gitu loh. Jadi kayak intinya tuh enak banget gitu, karena kamu akan merasakan sebuah kedamaian yang nggak nanggung-nanggung, arti kedamaian yang sesungguhnya. Karena mungkin ya flashback ke belakang kemarin, kedamaian kamu itu kedamaian yang semu. Kedamaian yang semu itu seperti apa sih? Ya, sekarang damai tapi kedepannya berantem. Terus damai lagi, terus berantem lagi. Artinya kan sebuah kedamaian yang semu gitu. Terus akhirnya seseorang ini yang akan dalam artian tuh akan memanah hati kamu gitu. Akan memanah hati kamu itu artinya apa sih gitu? Ya sepertinya kamu akan merasa bahwa dia adalah kalau misalnya dia seorang laki-laki gitu, ya berarti dia adalah Arjunanya cintanya kamu. Kalau misalnya dia seorang perempuan, ya berarti dia adalah Dewi Sintanya kamu gitu loh. Jadi yang kayak seolah-olah orang ini yang akan membidik hati kamu gitu. Membidik hati kamu artinya apa gitu? Ya akhirnya kamu menyerah dan kamu nggak bisa membohongi perasaan kamu sendiri bahwa kamu kayak merasa nyaman, ingin merasa banyak berkorban dan banyak berjuang untuk hidup bersama dia, orang yang kamu sayang, orang yang kamu sayang saat ini gitu. Terus aku juga ngelihat ke depannya di sini, wah kalian pasti kayak bertanya-tanya gitu, ngelihat wah kartunya kok orang hamil sih, ini apa sih maksudnya gitu. Ya di sini kan kalau dari arti dan maksudnya gitu, ya tidak menutup kemungkinan gitu seseorang ini gitu, seseorang yang nantinya akan menjadi, kalau misalnya dia seorang perempuan gitu, ya dia yang akan menjadi ibu dari anak-anak kamu nanti. Kalau misalnya dia seorang laki-laki, ya bisa jadi dia adalah seseorang yang nantinya akan menjadi ayah untuk anak-anak kamu nanti kelak. Jadi seperti itu. Jadi dia nantinya itu yang akan bertanggung jawab terhadap kamu secara penuh. Kalau misalnya dia seorang laki-laki, kalau misalnya dia seorang perempuan, ya berarti dia nanti akan bertanggung jawab penuh terhadap rumah tangga yang dia bangun bersama kamu. Jadi seperti itu. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalnya ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan gitu, Kak ini gimana sih, Kak ini gimana, atau misalnya ada tema judul apa gitu, walaupun aku nggak bisa balas chat kalian secara langsung, nggak bisa balas komentar kalian secara langsung, cuman Clarissa biasanya melihat dan menyimak gitu. Jadi kalian bisa tulis komentar gitu ya, tulis komentar di bawah video ini gitu. Jadi kalian bisa tulis komentar ya tentang Kak ini dong bikin tema yang ini, Kak ini dong bikin tema yang ini. Tenang gitu, walaupun aku nggak balas gitu, biasanya aku membaca gitu tentang keluh kesah kalian masing-masing. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya.
yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang nomor ini ya, kartu yang nomor 2. Untuk kartu yang nomor 2, Nine of Cup. Oke. Gimana perasaan seseorang yang saat ini lagi dekat dengan kamu? Gimana perasaan seseorang yang saat ini lagi dekat sama kamu? Oke. Clarissa juga ngerasa penasaran nih gitu. Kira-kira gimana ya perasaan si doi yang saat ini lagi deket dengan kalian gitu. Oke, aku coba ambil yang atas. King of Wands. Di sini Ace of Swords. Ini semua zodiak bisa ya. Jadi mulai dari Aries, Virgo, Libra, Sagittarius, Leo, Scorpion, Cancer, semuanya kalian bisa lihat readingan ini karena di readingan aku tidak terikat zodiak gitu. Cuman biasanya kalau misalnya ada sebuah zodiak yang mendominasi, Clarissa akan bilang gitu. Cuman berlaku sama semua zodiak gitu. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi tentang bagaimana sih gitu perasaan dia atau seseorang yang saat ini lagi dekat sama kamu. Aku melihat bahwa sebenarnya perasaan dia cukup senang, cukup bahagia, namun dia kayak masih ngerasa sedih karena bisa dibilang kamu mungkin saat ini tuh kayak masih belum ngerasa cukup yakin sama dia. Padahal bisa dibilang tuh kayak orang ini tuh harapan dia, keinginan dia itu loh, kamu harus bisa dong melihat gitu ya perjuangan dan pengorbanan aku selama ini, karena cintaku ini sama kamu gak main-main loh gitu, cintaku sama kamu ini sungguh-sungguh gitu. Jadi kayak ya perasaan dia sama kamu saat ini merasa bahagia gitu, cuman bahagia dia belum 100% gitu, karena menurut dia gitu, dia belum mampu bisa mengetuk pintu hati kamu yang sesungguhnya, karena basically kamu itu tipe seseorang yang nggak semudah itu menerima kehadiran orang baru, yang nggak semudah itu dalam artian tuh apa ya, membuka hati untuk orang baru gitu, karena ya kamu tipe seseorang yang sangat hati-hati terutama mencari pasangan hidup atau pendamping hidup. Dan di sini Clarissa juga melihat bahwa orang ini sebenarnya keinginan terbesar dia itu ingin memiliki kamu seutuhnya, sama seperti yang nomor 1 gitu. Cuman bedanya yang nomor 2 gitu, kamu memang sifatnya itu susah untuk ditaklukkan gitu. Jadi ya walaupun kamu saat ini sudah ngerasa mungkin udah jadian sama dia, udah ngerasa deket banget sama dia gitu, tapi sepertinya di dalam kamu itu masih ada sebuah energi yang kayak merasa kurang yakin gitu. Apakah dia seseorang yang selama ini aku cari? Apakah dia mampu nantinya membahagiakan aku? Apakah dia nantinya mampu gitu? Maksudnya tuh mampu membawa aku ke jenjang yang lebih serius gitu. Jadi kayak masih ada sebuah energi yang kayak kamu masih merasa kurang yakin, walaupun kamu saat ini sudah ngerasa deket banget dengan dia gitu. Dan di sini dia tidak pernah menganggap bahwa hal itu sebuah kesedihan yang membuat dia harus menyerah sama kamu. Tidak. Yang di sini yang saya lihat, dia akan tetap berjuang sampai benar-benar mampu membuka pintu hati kamu gitu. Walaupun rasanya sangat sulit, tetapi dia akan tetap gitu berjuang, berkorban, menunjukkan bahwa cinta dia untuk kamu ini nggak main-main gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa ya sepertinya untuk meyakinkan kamu gitu, aku melihat bahwa dia merasanya gitu kayaknya ini butuh waktu yang benar-benar cukup panjang, butuh waktu yang benar-benar cukup berliku-liku gitu. Cuman dia selalu percaya diri dan memohon sama Tuhan, yakin bahwa suatu saat gitu kamu mampu percaya bahwa dia nggak sama seperti yang lain gitu, bahwa dia ini nggak sama seperti mungkin masa lalu kamu, dia nggak sama seperti orang yang pernah mengkhianati kamu gitu. Karena
ya cinta dia untuk kamu ini bener-bener ngerasa tulus, karena perasaan dia saat ini tuh begitu besar ke kamu, ingin selalu bersamamu, ingin selalu dalam artian tuh apa ya gitu, selalu menemani kamu di dalam situasi apapun, baik kamu ngerasa sedih, senang, happy, bahagia, dia ingin selalu menemani kamu. Terus Clarissa juga mampu melihat bahwa di sini memang bisa dibilang tuh kayak orang ini juga terkadang itu ada energi yang kayak ngerasa kesel-kesel sendiri gitu. Kesel-kesel sendiri tuh karena kayak ini aku harus berjuang yang seperti apa lagi sih gitu demi bisa mengetuk pintu hati kamu gitu. Cuman ya orang ini tuh dalam artian tuh nggak pernah menganggap hal tersebut itu sebagai sebuah emosi yang benar-benar serius. Dia menganggap bahwa hal itu digunakan sebagai sebuah motivasi aja untuk bisa menggapai angan dan cita-cita dia, yaitu bisa memiliki kamu seutuhnya. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa orang ini sebenarnya datang di saat situasinya sebenarnya tepat sih gitu. Di saat mungkin flashback ke belakang kemarin, kamu baru aja ditinggalin sama seseorang, atau mungkin kamu baru saja dalam artian tuh kayak dia hadir di saat kamu memang butuh gitu, butuh seseorang yang bener-bener bisa membahagiakan kamu. Cuman mungkin timingnya aja yang belum tepat gitu. Kamu masih belum siap untuk merasa sakit hati yang kedua kalinya gitu. Jadi ya sebenarnya penghalang terbesarnya dari hal itu sih gitu. Kamu kayak masih belum merasa siap untuk sakit hati yang kedua kalinya. Makanya bagi kamu juga butuh waktu gitu untuk menerima kehadiran dia gitu. Karena ya kamu masih belum siap lah gitu. Kamu baru aja masih dalam artian tuh baru aja ngerasa sedih gitu. Masa ya kamu harus ngerasa sedih yang kedua kalinya? Karena bagi kamu itu tipe seseorang yang kayak bener-bener menghargai setiap proses yang terjadi gitu. Jadi ya udah gitu, cinta yang kita bangun, cinta yang kita jalani harus berdasarkan proses dulu. Jangan kita buru-buru mementingkan mementingkan pikiran, ambisi dan keinginan kita masing-masing gitu. Jadi jangan seperti itu. Terus aku juga di sini melihat bahwa dia terkadang memang orangnya suka ngeselin, terkadang juga suka ngangenin, terkadang juga ya banyak hal gitu yang kamu lakukan bersama dia gitu. Walaupun kamu masih belum cukup yakin sama dia gitu. Tapi orang ini cukup menghibur kamu kok gitu di saat kamu memang ngerasa sedih, ngerasa galau gitu, ngerasa butuh hiburan gitu. Orang ini cukup mampu mengembalikan senyum kamu dan energi kebahagiaan kamu kembali. Terus kalau untuk masalah keniatan, tekad dan hati, orang ini nggak perlu diragukan gitu, karena ya orang ini menganggap bahwa kamu adalah seseorang yang sepertinya seseorang yang benar-benar berbeda dari yang lain, benar-benar seseorang yang mampu menggetarkan hati dia gitu. Entah kenapa gitu, orang ini tuh kayak semakin ingin selalu dekat di dalam kamu gitu, ingin selalu dekat di dalam lingkaran kehidupan kamu. Entah kenapa gitu, karena mungkin orang ini menganggap bahwa ya ini adalah waktunya buat dia serius. Serius untuk apa? Serius untuk orang yang dia sayang, untuk seseorang yang benar-benar dia inginkan dan dia harapkan gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak kamu adalah sosok yang selama ini dia cari gitu. Selain itu, kedepannya gitu, sepertinya orang ini akan memberikan sebuah kejutan terindah untuk kamu, kejutan yang gak akan pernah kamu lupakan. Walaupun kamu sepertinya masih belum cukup yakin gitu, belum cukup yakin untuk menerima kehadiran dia. Cuman saya percaya bahwa dia nantinya mampu meluluhkan hati kamu gitu. Jadi intinya tuh yang kayak semula kamu masih belum merasa yakin sama dia, tiba-tiba gitu setelah kamu melihat pengorbanan dia, melihat hal apapun yang telah dia lakukan ke kamu gitu, baru hati kamu itu kayak merasa luluh dan terketuk bahwa wah ternyata dia gak sama seperti seseorang yang dulu-dulu pernah aku kenal. Ternyata dia jauh, seseorang yang bener-bener kayak bener-bener berbeda banget gitu, gak sesuai dengan apa yang aku pikirkan gitu. Karena orang ini nantinya akan memberikan sebuah kejutan gitu ya, kejutan spesial. Entah orang ini bakalan lebih menunjukkan lagi sebuah pengorbanan dan perjuangan untuk kamu gitu, sehingga ya hati kamu tiba-tiba langsung luluh dan terbuka untuk dia. Yang semula kamu masih belum merasa yakin, jadi kamu lebih percaya dan yakin bahwa dia ternyata nggak sama seperti yang lain. Terus aku juga di sini kedepannya melihat bahwa gini,
Walaupun saat ini kamu masih kayak bener-bener kayak masih merasa bingung gitu. Bingung antara kamu masih, dalam artian tuh gini, kamu harus memprioritaskan masalah pekerjaan kamu dulu atau kamu fokus dengan hubungan gitu. Karena basically gitu, untuk saat ini gitu kamu kayak masih belum siap untuk ngerasa sakit hati yang kedua kalinya. Di dalam pikiran kamu sempat sih ada perasaan yang kayak oke lah, aku akan mencoba fokus sama karir dulu gitu. Cuman nantinya gitu, apapun yang kamu pilih gitu ya, apapun yang kamu pilih itu adalah sebuah pilihan yang tepat, pilihan yang benar-benar kamu ambil berdasarkan hati dan keyakinan kamu. Jadi nggak perlu disesali apapun yang telah terjadi gitu, karena kamu nantinya sudah memikirkan jalan kamu sendiri gitu. Dan di sini pilihan yang kamu ambil nantinya sebuah pilihan yang tepat gitu. Walaupun kamu saat ini kayaknya masih ngerasa bimbang, masih ngerasa ragu gitu. Cuman kedepannya kamu akan menemukan sebuah jalan kebenaran, jalan keputusan yang benar yang tepat untuk kamu ambil. Jadi seperti itu. Oke. Terus kita coba lihat gimana sih perasaan orang yang saat ini, seseorang yang saat ini lagi deket dengan kamu. Yes, ada kartu you are safe. Oke. Di sini you are safe, kartunya energinya bagus, good positive energy, energi yang cukup kuat. Terus di sini ada kartu healthy lifestyle. Terus ada kartu clear chocness. Yes, pas kartunya ya keluar, ada kartu clear sentience. Kemudian di sini ada kartu spread your wings. Jadi aku di sini melihat bahwa ya memang orang ini gitu ya, tipe seseorang yang untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, ya berarti dia harus berjuang dan bekerja keras gitu. Jadi ya kamu jangan salah menilai, jangan salah melihat gitu kalau kesannya dia terobsesi dan terambisi gitu. Karena dia memang tipe seseorang yang seperti itu. Jadi misal gitu ya, dia menginginkan sesuatu, ya berarti dia harus berjuang dan berusaha untuk menggapai apa yang dia inginkan. Jadi buat kamu jangan pernah salah persepsi gitu. Dalam artian ini orang kok gini amat ya, ini orang kok gini amat gitu. Kayak kesannya buat aku risih atau bagaimana. Bukan, tapi ini adalah bentuk implementasi dia untuk melihatkan tentang gimana sih gitu ya, cinta dia yang sesungguhnya ini ke kamu gitu. Jadi bukan cinta yang abal-abal, jadi bukan cinta yang main-main gitu. Karena cinta yang ada di dalam hati dan pikiran dia, cinta berdasarkan kesungguhan dan niat. Jadi seperti itu. Selain itu, aku juga melihat bahwa orang ini tipe seseorang yang paling bisa menjaga hati dia untuk pasangannya. Jadi kayak orang ini tuh sebelum ngomong apapun sama kamu, sebelum apapun gitu, sebelum melakukan hal apapun, dia pasti berpikir panjang terlebih dahulu. Ini dampaknya menyakiti sama kamu enggak gitu. Ini dampaknya menyakiti perasaan kamu atau gimana gitu. Karena dia pernah gitu ya, entah salah ucap, entah salah ngomong, entah salah cara timing waktunya aja ngomongnya ke kamu gitu. Hal ini menimbulkan sebuah keributan gitu. Akhirnya kamu marah sama dia, kamu ngambek sama dia gitu. Dari situlah dia akhirnya belajar, oh berarti karakter kamu ini seperti ini gitu. Jadi aku nggak boleh ngomong yang seperti ini deh gitu. Jadi batasannya seperti ini gitu. Karena ya orangnya mampu gitu, mampu menjaga hati dan perasaan pasangannya. Selain itu, di sini dari kartunya terlihat, dari energinya juga terlihat. Walaupun saat ini kamu belum bisa lepas percaya dan yakin 100% sama dia, karena di sini ada sebuah penghalang gitu. Cuman Clarissa yakin bahwa kedepannya akhirnya penghalang ini akan terkikis dengan sendirinya. Karena apa? Ya dia mampu mewujudkan dan menunjukkan
cinta dia ke kamu ini seperti apa, harapan dia ini ke kamu ini seperti apa. Cintanya ke kamu ini nggak main-main gitu. Jadi akhirnya yang kamu semula nggak yakin sama dia jadi kayak merasa yakin bahwa wah, ternyata dia cintanya ke aku ini sungguh-sungguh. Ternyata pengorbanan dia ini bukan pengorbanan yang dibuat-buat, bukan pengorbanan yang didasarkan atau dilandasi dengan sebuah drama. Ternyata real gitu, cinta dia nyata. Akhirnya ya kamu mampu menerima kehadiran dia gitu. Walaupun di saat di awal-awal kamu ada sebuah keraguan. Selain itu, di sini aku juga melihat dia tipe orangnya sih setia, setia, mampu menjaga hati, mampu menjaga hati untuk pasangannya. Dalam artian ya walaupun dia mungkin banyak yang ngejar-ngejar, walaupun dia banyak yang suka gitu. Tapi apabila dia udah menemukan gitu seseorang yang dia sayang, ya maka sebisa mungkin dia harus bisa ngejaga hati dan perasaan si pasangannya. Dengan cara apa? Ya dengan cara setia. Walaupun mungkin kamu gak percaya karena setia itu sulit, tapi dia akan mencoba berkorban dan berjuang karena dia merasa bahwa kamu ini adalah sesuatu yang dia cari selama ini, sesuatu yang bagi dia merasa berharga. Kamu adalah bagian dari hidup dia. Jadi makanya walaupun setia itu sulit gitu, tapi dia akan berusaha dan berjuang menunjukkan bahwa dia bisa melakukan gitu ya tantangan dari kamu. Terus ke depannya, di sini kamu akan merasakan sebuah kebebasan cinta yang sesungguhnya. Kebebasan cinta yang sesungguhnya yang seperti apa gitu. Ya karena mungkin flashback ke belakang kemarin, kamu terlalu banyak beban, kamu terlalu banyak tekanan gitu. Dalam artian, ya kamu baru aja, dalam artian tuh kayak masih merasa habis pergi bertransisi gitu. Dan ini tuh masa fase healing kamu, ternyata dia datang gitu. Dia datang di saat sebenarnya bisa dibilang waktunya bisa dibilang tepat juga tepat, dibilang kurang tepat juga kurang tepat gitu. Tepatnya apa? Ya dia datang di saat kamu memang butuh seseorang yang mampu menghibur kamu, yang mampu menemani kamu, yang bisa diajak curhat gitu. Dan gak tepatnya mungkin ya kamu masih belum bisa merasa siap gitu ya membuka hati untuk orang baru, atau dalam artian kamu masih belum merasa siap gitu untuk harus sakit hati yang kedua kalinya. Jadi seperti itu. Cuman ya kedepannya gitu kamu akan merasakan sebuah kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan yang seperti apa gitu. Ya orangnya kan orang yang selalu mendukung penuh atas apa yang kamu lakukan selama ini, asalkan hal tersebut positif gitu. Dan orangnya juga bukan tipe seseorang yang prioritas dia overprotective gitu. Jadi ya udah gitu, bawaannya nyaman aja gitu, bawaannya ya kamu kemana-mana merasa happy gitu. Karena ya dia hanya modal percaya gitu. Aku udah percaya sama kamu, kamu juga percaya sama aku gitu. Jadi bawaannya enjoy. Karena apa? Ya kamu menjalani aktivitas kayaknya nggak penuh beban, nggak ada pikiran gitu. Karena dia mampu memberikan sebuah kebebasan yang sesungguhnya sama kamu. Cuman ya ingat gitu, apabila kamu diberikan sebuah kebebasan, kamu harus menjaga kebebasan tersebut gitu. Kamu nggak boleh dalam artian tuh mengkhianati arti kebebasan tersebut. Karena orangnya apabila udah ngerasa dikecewakan, wah maka sulit rasanya untuk mendapatkan kepercayaan kembali. Jadi seperti itu. Dan sebenarnya orangnya sih orang yang bagus ya gitu. Cuman memang ini dari hati kamu aja yang sepertinya tuh kayak masih belum ngerasa siap untuk sakit hati yang kedua kalinya. Oke. Di sini ada kartu The Moon. Nafas panjang nih, narik energi. Oke. Ada kartu Four of Pentacle. Knight of Swords. Oke, terus di sini juga ada kartu Pack of Cup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kebanyakan ini kita ambil aja. Yes. Di sini aku juga melihat bahwa
Artinya masa depan bersama kamu ini cerah, secerah rembulan. Ya, Clarissa dapat melihat hal seperti itu karena apa gitu. Ya, perjuangan dia, pengorbanan dia ke kamu ini nggak akan pernah padam. Sampai bener-bener dia mampu mengetuk pintu hati kamu dan membukakan pintu untuk dia. Terus di sini yang saya lihat, walaupun di dalam diri kamu saat ini masih ada sebuah ancaman gitu, karena kamu berpikir bahwa cinta itu bagaikan dua mata pisau, bisa menjadi sebuah ancaman, bisa menjadi sebuah pelindung. Cuman yang Clarissa lihat di sini, kamu nantinya akan menemukan sebuah jati diri cinta yang sesungguhnya. Dalam artian ya kamu ngerti gitu arti sebuah ketulusan dari dia gitu. Dalam artian ya menganggap bahwa dia orang yang bener-bener serius dan tulus sama kamu. Jadi nggak ada lagi sesuatu hal yang perlu kamu takutkan. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa dia datang membawa jalan dan harapan baru untuk kamu. Jadi walaupun kamu saat ini belum merasa yakin sama dia, belum 100% ngerasa yakin gitu. Cuman kedepannya saya mampu melihat bahwa dia percaya bahwa kedepannya kamu mampu gitu ya. Dalam artian tuh kayak hati kamu bisa terbuka dan bisa menerima kedatangan dia. Selain itu, dia juga akan lebih apa ya? Akan lebih semangat lagi, akan lebih semangat lagi untuk mendapatkan hati kamu. Dengan cara apa? Ya dengan cara dia sendiri gitu. Karena dia itu tipe seseorang yang kayak nggak harus gombal, nggak harus merangkai kata-kata manis, cukup dengan tindakan. Dengan hal itu akan menunjukkan bahwa ya perasaan dia ke kamu ini nggak main-main, perasaannya bener-bener dari hati yang sesungguhnya, dari wujud ketulusan dia ke kamu gitu. Jadi nggak ada unsur sama sekali ingin mempermainkan perasaan kamu. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa dia adalah seseorang yang nantinya mampu mengendalikan perasaan kamu. Mengendalikan perasaan kamu yang seperti apa sih gitu. Ya intinya itu seseorang yang mampu mengendalikan perasaan kamu di saat mungkin emosional kamu nggak stabil gitu. Jadi setelah datangnya dia gitu, emosi kamu jadi entah kenapa gitu, kayaknya kamu nggak bisa marah sama dia gitu, walaupun basically kamu orangnya mungkin pemarah, ngambekan, sensitif gitu. Terus aku juga melihat bahwa ya di sini yang saya lihat gitu, artinya tuh kayak kamu bener-bener ngerasa bahwa entah kenapa gitu ya, yang membuat aku bisa ngerasa sedih, yang merasa galau, yang merasa kangen, yang merasa rindu cukup dia gitu. Jadi ya mungkin orang ini adalah seseorang yang akhirnya bisa menaklukkan hati kamu, yang semula kamu gak bisa dijinakkan gitu. Akhirnya ya ternyata kamu luluh juga di tangan dia. Jadi seperti itu. Oke, dan sekarang kita coba ya lihat untuk teman-teman semuanya yang memilih pilihan kartu yang selanjutnya, yaitu kartu yang nomor 3. Wah, ini kartu yang terakhir. Sebenarnya sih kartunya bagus. Oh ya, buat teman-teman semuanya, gimana di tempat kalian udaranya? Apakah panas atau tidak? Karena di tempat aku itu entah kenapa ya, kok akhir-akhir ini itu kayaknya panas banget gitu. Panas banget. Aku sih selalu berpikir positif aja gitu. Walaupun sempat ada yang pikirannya enggak sih gitu. Oke, kita lanjut lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu yang nomor 3, yaitu tentang bagaimana sih gitu perasaan orang yang saat ini lagi deket dengan kamu gitu. Gimana sih perasaan orang yang saat ini lagi deket sama kamu? Oke, kita coba. Yes. Bagus sih. Wah, ada kartu ini ya, Four of Wands. Kartunya bagus sih, ada kartu The Fool juga. Ada kartu Pack of Cup, kartunya indah-indah. Kalau indah-indah gini aku enak readingnya. Jadi energinya santai. Terus ada kartu Ace of Swords, kartu yang bagus-bagus. Oke.
Gimana sih perasaan seseorang yang saat ini lagi deket sama kamu? Oke? Hmm, yes. Di sini Clarissa melihat gimana sih perasaan seseorang yang saat ini lagi deket sama kamu. Entah kenapa gitu ya. Dia tuh kayak ngerasa bahwa kamu ini adalah cinta pandangan pertama. Walaupun kamu bukan yang pertama, tapi entah kenapa namanya chemistry, namanya vibrasi, getaran hati dan perasaan, kayaknya bagi dia itu nggak bisa dibohongi gitu. Padahal ya kenalan kalian nggak lama gitu, bisa dibilang hitungan minggu atau bulan gitu. Cuman entah kenapa gitu, dia merasa bahwa kamu ini seolah-olah itu kayak cinta pandangan pertama dia. Ngerti nggak gitu? Jadi kayak walaupun kamu bukan yang pertama gitu, dia juga punya mantan dulu, tapi kayak ngerasa bahwa entah kenapa sih gitu, kayak aku merasakan sebuah hal yang kayak cinta pandangan yang pertama ini ya ke kamu ini gitu. Yang saya lihat seperti itu. Lalu untuk perasaan, ya dia ngerasa senang, dia ngerasa bahagia, bahkan lebih dari bahagia, ingin memiliki segalanya dari kamu. Bukan memiliki segalanya, terlalu lebay kali ya. Dalam artian tuh kayak ingin mendapatkan harapan kamu, ingin mendapatkan hati kamu, ingin mendapatkan apapun gitu. Karena dia merasa bahwa wah, entah kenapa ya gitu. Kok intinya itu chemistry dia gitu sepertinya nggak bisa dibohongi ke kamu, dan kamu pun juga sepertinya memiliki perasaan yang sama. Entah kenapa gitu, ketika padahal bisa dibilang kenalan juga nggak lama-lama banget gitu. Cuman kenapa ya ketika aku berkomunikasi sama dia gitu, bawaannya itu nyaman banget, ingin sekali, dalam artian tuh kayak selalu telepon ini kayak seolah itu kayak nggak boleh putus deh dari dia gitu, karena kayak keinginan kamu ingin selalu setiap saat nyambung ngobrolnya, komunikasi sama dia. Dan orangnya juga bisa dibilang tuh entah kenapa gitu ya, ada hal gitu ya, ada hal yang membuat kamu juga ngerasa ngerasa penasaran, ingin tertantang, ingin tahu dia lebih dalam lagi gitu, karena kamu juga merasa bahwa sepertinya chemistry dari diri kamu ini kayak nggak bisa dibohongi gitu. Dalam artian kamu nggak bisa membohongi perasaan kamu bahwa kamu juga ngerasa senang gitu, kamu juga ngerasa bahagia, kamu juga merasa nyaman gitu deket dengan dia. Padahal jika dilihat gitu, kamu dengan dia ini kayak kenal kenal tuh nggak lama gitu. Terus Clarissa juga mampu melihat bahwa orang ini tipe seseorang yang berharap besar sama kamu, ingin memberikan semua hati dia untuk kamu seutuhnya. Dalam artian tuh apa? Ya dia ini kayak seolah udah namanya chemistry itu udah nggak bisa dibohongi. Jadi kayak ya udah gitu, aku kayak ngerasa nggak bisa membohongi perasaan aku, bahwa aku kayak ngerasa cukup nyaman banget sama kamu, ingin menjalin hubungan sama kamu, ingin berbagi keluh kesah sama kamu, ingin sama-sama berkorban untuk kamu. Nih aku berikan semua hati aku ini untuk kamu gitu, lalu kamu gimana gitu, yang kayak seolah-olah keinginan dia itu yang seperti itu. Terus Clarissa juga mampu melihat bahwa dia tipe orangnya itu tipe seseorang yang entah kenapa ya, padahal yang kalian omongkan, yang kalian bahas itu juga bisa dibilang sepele gitu, tapi ketika kamu berkomunikasi sama dia, bawaannya itu kayak sebenarnya selalu nyaman gitu, selalu nyaman dan selalu nyambung. Selain itu, aku juga di sini melihat bahwa dia orangnya penuh dengan kesabaran, penuh dengan kelembutan dalam menghadapi kamu gitu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa dia datang membawa sejuta harapan yang pasti. Sejuta harapan yang pasti itu apa sih Kak Clarissa gitu? Ya maksudnya orangnya pasti-pasti aja gitu. Kalau dia suka sama kamu ya berarti memang dia pasti akan berkorban dan berjuang untuk kamu gitu, tanpa ada maksud, syarat dan tujuan yang lain gitu loh. Jadi kayak bener-bener tahu nggak sih gitu, orang yang bener-bener suka sama kamu yang bener-bener real, asli, tanpa dibuat-buat gitu, itu seperti apa. Terus tadi saya juga melihat bahwa dia tipe orang yang setia. Setia dalam artian ya udah gitu, kalau dia udah menemukan seseorang yang mampu menggetarkan dan mengetuk pintu hati dia, ya udah dia bakalan berhenti di tempat gitu. Berhenti di tempat bukan berarti ya dia gitu-gitu aja, tetapi berhenti di tempat bagaimana untuk menciptakan sebuah hubungan yang benar-benar bisa bahagia daripada sebelumnya. Karena tujuan utama dia saat ini bukan untuk mencari
pacar lagi, bukan untuk mencari have fun lagi, tetapi mencari sebuah hubungan yang pasti. Yang pasti apa? Ya yang pasti kamu bisa diajak untuk serius, yang pasti buat kamu diajak untuk bisa sama-sama berkorban, sama-sama saling untuk dalam artian tuh menjalani susah duka secara bersamaan, bukan memikirkan masing-masing. Selain itu, aku juga di sini melihat bahwa dia itu tipe seseorang yang kuat dalam mempertahankan hubungan. Misal gitu, ya namanya setiap hubungan nggak munafik juga gitu, pasti juga ada naik turunnya, juga ada susah senengnya. Dan di sini yang saya lihat dia mampu, bener-bener mampu apa ya, dalam artian tuh mampu menguatkan pondasi yang udah dibuat. Pondasi itu apa sih ya? Komitmen tersebut gitu. Jadi kayak orang ini tuh kayak mampu menjaga komitmen yang udah dibuat dari awal. Jadi bukan tipe seseorang pelanggar komitmen, bukan, tetapi orangnya tipe seseorang yang secara perfect menjalankan komitmen gitu. Karena komitmen bagi dia adalah janji. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa dia merupakan seseorang yang tepat sih gitu. Tepat untuk apa? Ya tempat untuk kamu seriusin, tepat untuk kamu pikirkan ke depannya seperti apa gitu. Karena di sini Clarissa mampu melihat gitu bahwa dia dalam artian tuh kayak datang membawa apa ya, sebuah dalam artian tuh harapan baru yang bener-bener kayak kamu riset gitu. Riset tuh artinya tuh kayak seolah-olah hati kamu yang dulunya tuh bener-bener penuh dengan kekacauan, penuh dengan ketakutan gitu. Setelah hadirnya dia bener-bener yang kayak teriset gitu, yang udah gitu, mulai dari nol. Kita lupakan yang sudah-sudah gitu, kita lupakan masa lalu kamu seperti apa, kita lupakan masa lalu aku seperti apa gitu. Ayo kita sama-sama membangun sebuah komitmen yang jauh lebih bagus, yang bisa membahagiakan kita di masa yang akan datang. Selain itu, orangnya juga tipe seseorang yang mampu diajak untuk memikul beban gitu. Mampu untuk memikul beban yang seperti apa ya? Misal kamu ada masalah gitu, kamu cerita sama dia, pasti dia entah dikit banyak dia akan bantu asalkan dia mampu gitu. Terus aku juga bisa melihat bahwa kedepannya dia akan lebih fokus ke kamu, fokus ke karir dia. Jadi kedua hal, kalau yang lain kayaknya enggak gitu. Karena yang dia cari ya yang pertama itu fokus ke kamu dulu. Yang penting bisa bikin kamu ngerasa nyaman, bisa bikin kamu ngerasa bahagia. Setelah itu dia akan fokus ke pekerjaan. Fokus ke pekerjaan untuk apa? Ya, namanya sebuah pernikahan, siapa sih yang nggak butuh namanya duit, siapa sih yang nggak butuh namanya uang gitu. Jadi yang penting itu dia bisa ngelulukan hati kamu, dia mampu meyakinkan bahwa dia ini serius sama kamu gitu. Baru dia akan berpikir tentang langkah selanjutnya gitu, apa yang bakalan dia lakukan ke kamu. Selain itu, aku juga bisa melihat bahwa walaupun nantinya itu kayak berjuang untuk mendapatkan kamu itu sulit gitu, tapi orang ini akan tetap gitu ya, akan tetap mengejar kamu sampai bener-bener ya kebahagiaan menjemput kalian gitu. Walaupun dia harus terlukai, walaupun dia harus merasa tersakiti, cuman ya dia nggak ngelihat itu gitu, karena yang dia lihat cuma bisa hidup bersanding bersama orang yang dia sayang. Selain itu, di sini yang saya lihat, walaupun kamu saat ini belum bisa melihat pengorbanan dia secara total, walaupun kamu belum bisa melihat tentang perjuangan dia yang sesungguhnya, cuman Clarissa mampu melihat bahwa nantinya gitu, kamu akan ngerasa sendiri bahwa dalam artian tuh kayak apa ya? Akan ngerasa sendiri perjuangan dia yang sesungguhnya kedepannya tuh kayak apa. Alhasil ya udah gitu, kamu akan bener-bener ngerasa bahwa dia ini orang yang baik, orang yang tulus, orang yang bener-bener cintanya nggak dibuat-buat sama kamu. Jadi seperti itu. Terus aku juga ngelihat coba di sini tentang gimana perasaan orang yang saat ini lagi lagi dekat dengan kamu. You are safe. Oke. Okay. Terus ada kartu prosperity. Oke. Okay. Ada kartu Gift from God. Wah, kartunya bagus. Oke, kita geser dulu ke atas.
Kartu Peach adalah ya nantinya harapan dia akan dia serahkan ke kamu. Jadi ya udah gitu, nantinya yang akan menentukan gitu apakah kamu nantinya benar-benar akan hidup bersama dia, akan memberikan semua harapan sama dia. Itu yang menentukan kamu gitu. Yang penting kalau misalnya perasaan dia ke kamu cukup besar, cuman untuk kedepannya gitu yang akan mengambil sebuah tindakan kan kamu gitu. Jadi ya udah gitu, semuanya diserahkan ke kamu aja gitu. Dalam artian itu diserahkan Tuhan dan ke kamu gitu, karena kan kamu nantinya yang akan menjalani bersama dia gitu. Selain itu, aku juga melihat bahwa dia memang tipe orang yang bisa melindungi pasangannya. Bisa melindunginya pasangan tuh yang seperti apa sih gitu. Ya walaupun kamu dan dia tempatnya nggak deketan, kalian jauhan gitu. Cuman orang ini mungkin sering mendoakan kamu. Dengan cara itu dia berpikir bahwa hal itu bisa melindungi kamu, selalu mengingatkan kamu akan sebuah kesehatan, selalu mengingatkan gitu ya tentang ya kamu udah ibadah apa belum, kamu udah sholat apa belum ya. Tentang hal itu kan berarti sama aja tentang melindungi gitu. Clarissa juga melihat bahwa di sini ada kartu prosperity gitu. Kartu prosperity ini menggambarkan tentang dia nggak butuh, kalau misalnya kamu seorang perempuan gitu, dia nggak butuh kecantikan kamu, dia nggak butuh tentang kamu yang harta kamu seperti apa. Yang penting ketulusan kamu ke dia. Kalau misalnya dia seorang laki-laki gitu ya, kalau misalnya kamu seorang laki-laki gitu ya, dia nggak cari tentang harta kamu, dia nggak cari tentang jabatan kamu. Yang dia cari hanyalah kamu bisa setia nggak sama dia gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa kamu akan banyak banyak nantinya itu akan sama banyak-banyak saling memperhatikan satu sama lain, memperhatikan tentang banyak hal, perhatian tentang kesehatan, tentang hal yang lain. Oke, kita cut dulu ya karena ada azan, kita menghargai. Terus Clarissa juga melihat bahwa dengan hadirnya dia gitu, kamu nantinya itu akan merasa bahwa wah, ini adalah kado spesial yang memang diturunkan sama Tuhan untuk menjaga kamu, untuk membahagiakan kamu, dan untuk bertanggung jawab secara penuh sama kamu. Jadi seperti itu. Jadi good positif sih energinya. Jadi ya lanjutin aja nggak apa-apa gitu. Terus yang selanjutnya kita coba tentang gimana sih gitu. Kita tata terlebih dahulu. Gimana sih perasaan yang saat ini sedang dekat dengan kamu? Gimana sih perasaan? Oke, di sini terbuka satu Six of Swords, and then ada kartu King of Pentacle. Yes, ada kartu Justice. Oke. Yes. 1 2 3 4 5. Oke. Clarissa melihat bahwa di sini apabila kamu nanti bener-bener udah jadian sama dia, udah merasa yakin deh sama dia gitu, aku yakin bahwa kamu sepertinya nggak butuh waktu lama lagi untuk berlama-lama beradaptasi sama dia gitu. Karena bisa dibilang harapan kamu udah di depan mata gitu. Jadi bisa dibilang tuh segala sesuatunya dia tuh udah merasa siap gitu. Ini tinggal konfirmasi dari kamu aja. Udah siap apa belum menjalani hidup bersama dia. Clarissa juga mampu melihat bahwa di sini memang orangnya terbilang tuh strength, tegas, bijaksana, tapi orangnya enak kok untuk diajak berkompromi gitu, berkompromi atau bertukar hati. Jadi nantinya itu kayak gini ya, dia nantinya itu akan bener-bener
berlaku bijaksana sama kamu. Jadi kalau misalnya kamu harus berkata jujur gitu. Kalau misalnya kamu memang nyaman sama dia, ya kamu ucapkan, katakan aja sampai dia bahwa kamu memang nyaman sama dia dan akan memberikan semua harapan kamu ke dia gitu. Karena orangnya sih bisa dibilang tuh bijaksana. Selain itu, aku juga di sini tuh melihat bahwa dia ingin selalu, dalam artian tuh dari awal aja kamu dapat melihat ya bahwa kayaknya walaupun memang ya terkadang itu ada aja sebuah perbedaan yang membuat kalian itu terkadang itu kayak ngerasa apa ya, bentrok atau gimana. Cuman aku sih melihat bahwa dia nanti yang akan mampu menjinakkan, dalam artian tuh bukan menjinakkan, orang ini nantinya akan banyak bersabar sama kamu gitu, menghadapi sikap kamu, menghadapi mungkin kamu yang terkadang suka, mood kamu berubah-ubah gitu. Jadi orangnya mampu memahami hal itu. Selain itu, di sini akhir dari perjuangan kamu, akhir dari pengorbanan kamu gitu, akhirnya itu akan dipersatukan sama dia. Jadi artinya itu apa sih gitu? Ya mungkin pengorbanan kamu akan terhenti di dia karena orang ini yang mampu memiliki hati kamu seutuhnya, mampu memiliki kamu seutuhnya. Jadi seperti itu. Terus di sini ada kartu The Devil. Walaupun nantinya akan ada sebuah hambatan atau rintangan, cuman orang ini yang saya lihat akan selalu berpikir positive thinking bahwa dia mampu kok melewati gitu, karena tujuan dia itu cuma satu gitu, ingin memiliki kamu seutuhnya, ingin membahagiakan kamu, ingin bertanggung jawab secara penuh untuk kamu. Jadi buat kamu sih, saat ini kita kan udah tahu nih hati dia gimana gitu, karena dia udah bener-bener kayak mengharap sangat besar sama kamu gitu. Jadi ya udah gitu, pertahankan aja. Jadi seperti itu. So, oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi buat kalian semuanya yang ingin gabung di private reading, personal reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe, silahkan ya subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan mudah-mudahan kalian semuanya sehat selalu. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa. Dadah.